dan bahagia. Sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini izinkan saya sebagai moderator untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Bapak Abdul Bais, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal. Beliau sekarang bertugas di SMK yang sangat luar biasa, yaitu SMK Negeri 1 Adurna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Sekalian yang kami hormati, kami mohon untuk bisa melihat, mendengar, dan juga mencermati apa yang akan diberikan oleh Pak Abdul Bais dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan pada Bapak Abdul Bais. Terima kasih kepada senior sekaligus koordinator guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Tegal, Bapak Kaslani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Risun SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan beserta tim, yang terhormat Ibu Rita selaku Koordinator Bimbingan Konseling SMK Negeri 1 Adurna beserta tim, serta Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Kamis 26 Januari kita berkumpul di ruangan yang insya Allah cukup nyaman dalam acara atau agenda diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk datang ke acara yang kami agendakan ini, kami adakan ini. Di sini saya izin berdiri. Jadi sekali lagi mohon maaf, di sini saya bukan untuk menggurui, tapi hanya sebatas memberikan informasi yang kebetulan saya terlebih dahulu mengetahuinya, begitu ya Pak Kasani. Mungkin nanti setelah ini kita lebih banyak diskusi saja. Karena pas saya pendidikan CGP Angkatan 7 kemarin, itu ada salah satu momen atau salah satu modul yang materinya cukup menarik, bahkan cukup menantang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita yang basicnya STM, Sekolah Teknik Mesin atau sekarang SMK Negeri 1 Adurna. Hal itu berkaitan dengan penerapan budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu guru semuanya. Jadi yang dimaksud diseminasi di sini, saya memberikan sosialisasi informasi terkait materi yang sudah saya terima dari fasilitator dan instruktur saya pada saat program CGP Angkatan 7 bulan yang lalu. Yang pertama, tema besar kita hari ini yang akan kita bahas bareng-bareng yaitu tentang budaya positif. Di sini saya hanya membagikan atau menampilkan tampilan materi yang memang sudah saya terima dari instruktur maupun fasilitator pada saat pelatihan kemarin. Jadi tinggal saya menjelaskan, kita satu frekuensi, satu pemahaman, sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan tentang konsensus kesepakatan kita untuk penerapan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Untuk mengawali, yaitu yang pertama pertanyaan pemantik Bapak Ibu tentang budaya positif. Coba kita lihat di papan atau di slideshow yang saya tampilkan ini, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, Pak Ikrom, Pak Meful, Bu Rita tidak. Bu Hartina selaku koordinator tidak. Pak Rifki tidak. Alasannya kenapa kira-kira Pak Ikrom? Kalau untuk mendisiplinkan anak lebih ke pendekatan sih ya. Kalau hukuman hanya sebatas efek jerah saja. Belum tentu nanti anak itu bisa disiplin. Oke.
Terima kasih masukannya. Jadi hukuman itu bukan solusi terbaik ini seperti itu ya, Pak Ikrom ya. Jadi lebih ke approach atau pendekatan saja bagaimana kita mendekati anak. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak, oke. Mungkin alasannya hampir sama. Kita lanjut. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau siswa. Setuju tidak, Bapak Ibu? Setuju ya. Nah, nanti kita bahas. Jadi dari pertanyaan awal yang kita bahas bareng ini, apakah tadi jawaban yang Bapak Ibu utarakan sesuai atau tidak dengan maksud dari budaya positif? Jadi di materi budaya positif ini setidaknya ada 5 subbab yang akan kita pelajari bareng-bareng, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta intinya nanti restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang terakhir restitusi, 5 posisi kontrol. Nanti kita sebagai apa? Sebagai guru sebenarnya. Apakah sebagai penghukum? Atau nanti yang paling tinggi itu sebagai manajer. Selanjutnya, yang keenam tadi restitusi atau segitiga restitusi yang sudah saya implementasikan di aksi nyata di YouTube saya. Kemudian materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini yang perlu kita buka mindset atau pola pikir baru kita itu terkait bagaimana perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini mungkin yang masih mendominasi alam bawah sadar kita selama mungkin puluhan tahun mengajar. Jadi di sini guru mengontrol murid, apakah itu sudah tepat atau belum itu. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tepat atau tidak sebenarnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Nah, nantinya di sini ada tahapan merehabilitasi kesalahan siswa. Maaf, kemudian yang keempat atau yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini mungkin saya juga mungkin masih belajar dalam hal mengajar anak. Kadang kita merasa kita lebih tua, kita lebih dewasa daripada anak. Seakan-akan kita menempatkan diri kita berhak untuk memaksa sesuatu kepada anak. Itu yang masih menjadi pembahasan kita saat ini. Kemudian di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Nah, di sini yang pertama, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu. Kalau stimulus respon, itu maksudnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti lebih egois di sini. Karena lebih cenderung memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita. Atau yang kedua, teori kontrolnya di sini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini ya. Jadi di sini berarti kita jangan menempatkan diri kita hanya untuk memaksa orang menghargai pandangan kita atau mengikuti kita. Tapi coba kita berpikir ulang, seharusnya kita mampu memahami orang lain. Yang nanti dalam hal ini adalah anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misal Bapak Ibu mendapati anak bertindak salah atau bertindak buruk menurut kita. Misal pada saat mereka pulang, mereka tidak menyapu kelas. Itu mungkin salah. Tapi perlu kita pahami juga bahwa di sini ada teori kontrol. Jangan kita langsung menjudge mereka salah atau apa. Di sini ada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang yang berbuat salah pun kadang memiliki tujuan. Dan di sini saya bukan membenarkan tujuan itu pasti benar, tidak. Nah, disinilah fungsi dari kita mendekati siswa tadi apa yang dikatakan Pak Ikrom.
Dan kemudian yang ketiga, 4, 5, 6 nanti bisa dilihat di slide yang sudah ada di layar laptop Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kemudian peta konsep tentang disiplin positif. Ini, jadi di sini ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, sampai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pertanyaannya, apa makna dari disiplin itu sebenarnya? Di sini, kalau disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi atau memiliki makna disiplin diri dari murid-murid Sokrates atau Plato. Jadi Sokrates dan Plato itu merupakan filsuf Yunani kuno. Nah, kemudian poin besarnya di sini adalah bahwa makna disiplin menurut kita, ya kan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kepatuhan, mungkin inilah yang kita anggap anak disiplin kalau patuh kepada kita. Anak disiplin kalau mematuhi atau melaksanakan peraturan sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini yang sering ditangkap oleh anak-anak mendengar kata disiplin, otomatis mereka harus mematuhi segala peraturan yang ada. Jadi mereka seakan-akan terpaksa, sehingga mereka merasa tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini makna disiplin yang mungkin masih melekat di mayoritas dari kita ini. Jadi lebih ke kepatuhan dan membuat suatu regulasi peraturan yang tidak nyaman. Nah, kemudian ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau budaya positif itu kita sebagai guru penerapannya di kelas itu kita harus menerapkan yang namanya nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh seluruh manusia di dunia. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang nilainya universal, tidak mewakili kelompok tertentu, agama tertentu atau suku tertentu. Contohnya apa? Misal kejujuran, ya kan? Semua orang di dunia pasti menghargai atau ingin memiliki nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, misal nilai kerja keras, itu kan merupakan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, mendunia. Dan kalau di Indonesia diimplementasikan lewat profil pelajar Pancasila, nilai universal yang sarinya diperas oleh bangsa Indonesia yang sekarang negara mengkonsepnya dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah memahami 6 profil pelajar Pancasila, baik itu dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, gotong royong, sampai kreatif. Itu terkait dengan budaya positif. Kemudian materi yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini nanti kita akan mencoba bersama-sama sebenarnya apa perbedaan dari motivasi dengan hukuman serta sampai yang paling tinggi adalah restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi yang pertama motivasi. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, teori motivasi itu secara umum ada 2. Jadi seseorang melakukan suatu kegiatan itu memiliki dua motivasi, yaitu motivasi eksternal atau yang datangnya dari luar diri mereka, dan yang satu lagi motivasi internal. Contoh dari motivasi eksternal di sini. Misal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi di sini anak mungkin menghindari hukuman, ya kan? Kemudian mereka mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Itu ya, hukuman itu kan datangnya dari luar. Sedangkan dia ingin menghindari hukuman. Nah, itulah yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir misal ini, yang menjadi poin pentingnya di sini,
motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini berarti anak sudah mulai critical thinking, mulai berpikir kritis. Misal, saya sebenarnya disuruh ke sekolah memakai seragam OSIS hari Senin Selasa, eksekutif Rebo Kamis, dan seterusnya. Itu tujuannya untuk apa? Di situ anak harus menyadari. Jadi mereka memakai pakaian OSIS jangan sampai karena agar tidak dihukum, jangan. Karena itu motivasi eksternal. Tapi mereka harus tahu gunanya atau manfaat mereka menggunakan pakaian OSIS. Misal Bapak Ibu guru memberikan keyakinan sebagai kebersamaan, keseragaman, bahkan kedisiplinan. Secara dipandang mata pun lebih indah. Nah, itu nilai-nilai seperti itu, pemahaman seperti itu yang perlu kita tekankan kepada anak. Karena ending terakhir tujuan utamanya yaitu adalah motivasi internal ini. Jadi tujuan disiplin positif ya ini. Intinya materi kita pada hari ini. Jadi disiplin positif itu timbul dari diri sendiri, dari dalam diri anak. Kemudian, nah ini ada filosofi yang sekarang sedang kita pelajari bersama, bahkan kita lakukan bersama, yaitu tentang kurikulum merdeka. Jadi ini sebenarnya merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah pendiri Taman Siswa sekaligus Bapak Pendidikan kita. Di sini beliau mengatakan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu. Jadi kurikulum yang kita terapkan Pak Aldi sekarang, kurikulum merdeka, berarti itu ya Pak, bisa kita boleh ngajar atau tidak, kan merdeka. Nah, kan merdeka Pak misal. Nah itu benar apa salah? Nah itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dihukum oleh penghargaan. Nah tadi di pertanyaan pemantik awal kita ada pertanyaan, apakah memberikan penghargaan itu bisa menambah motivasi anak atau tidak? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, ternyata penghargaan itu memiliki kadar atau nilai yang sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Misal, Bapak Ibu guru memberikan janji, nanti kalian akan saya kasih pulpen atau bahasa sekarang kuota ya Bu Mundiro. Saya kasih kuota 1 giga kalau mengerjakan PR-nya betul semua dan paling cepat. Anak pasti akan termotivasi. Di awal-awal pasti anak termotivasi. Kemudian pertemuan selanjutnya Bu Mundiro juga mengatakan seperti itu. Pertemuan selanjutnya ketiga, dilalah Bu Mundiro tidak mengatakan akan memberikan sesuatu. Nah, pasti di situ tingkat motivasi anak akan berkurang karena awalnya mereka melakukan sesuatu, doing something itu karena ingin mengejar penghargaan. Nah, di sini jadi kalau dorongan eksternal atau yang penghargaan dan hukuman itu merupakan eksternal dari anak. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alif Kohn di sini yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak mungkin awal-awalnya itu semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar karena dijanjikan sesuatu reward atau penghargaan atau hadiah. Tapi lama-kelamaan anak akan bergantung mengerjakan sesuatu harus ada rewardnya, harus ada penghargaan. Itulah yang dimaksud dengan eksternal. Mereka mengerjakan sesuatu tidak sesuai motivasi internal mereka, kesadaran diri mereka. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Jadi kadarnya hampir sama seperti tadi yang saya jelaskan di depan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yang dimaksud penghargaan merusak hubungan di sini berarti dalam satu kelas, anak-anak tadi misalnya dijanjikan oleh Bu Mundiro akan mendapatkan kuota kalau mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Pasti anak-anak akan saling bersaing. Bisa saja anak itu akan melakukan yang namanya
kecurangan. Sehingga dalam kecurangan kelas itu akan memperburuk atau merusak hubungan yang ada di dalam kelas. Itu beberapa probability atau peluang kalau kita memberikan penghargaan secara terus-menerus. Karena penghargaan itu sifatnya sebenarnya sama dengan hukuman itu sendiri. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Karena tadi mereka melakukan sesuatu hanya motivasi eksternal saja. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, hampir sama dengan motivasi internal itu yang datang dari dalam diri. Kemudian terus seperti apa Pak? Untuk memotivasi anak agar mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik, tugasnya dengan baik, tanpa memberikan hukuman dan bahkan penghargaan. Jadi di sini ada yang namanya program kebajikan atau apresiasi. Penghargaan dalam tanda kutip itu berarti lebih ke memberikan pesan moral, penguatan motivasi mereka. Tidak dalam bentuk barang, apalagi uang atau segalanya. Ini ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Jadi untuk menghindari kecurangan atau kecemburuan sosial di dalam kelas, ya kita menghargai, memberikan apresiasi atas pekerjaan anak. Boleh diam-diam. Mas Meful, bagus sudah mengerjakan ini, soalnya bagus. Nah, kadang seperti itu kita perlu agar anak lain yang sekiranya tidak pernah menjawab itu tidak merasa tersinggung. Itu yang dimaksud dengan khusus. Hampir sama dengan memberi pengakuan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Nah, inilah gunanya misal kita dalam mengoreksi tugas atau pekerjaan rumah anak, kita tidak hanya terpaku pada satu anak, dua anak saja. Kalau bisa kita muter. Misal kita membahas soal sejumlah 20. Ya kita berarti membahasnya dengan 20 anak. Jangan hanya satu anak saja. Karena ini benar Pak, jadi ini terus semuanya. Dia salah, jadi kita tidak tidak menunjuk dia. Jangan seperti itu. Itu yang namanya pengakuan kepada semua murid bergantian diberikan apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Lah ini mungkin yang susah. Mungkin ini yang susah. Tapi perlu kita latih terus-menerus. Maksudnya apa? Kita memberikan penghargaan ke anak jangan sampai terhenti gitu. Memberikan apresiasi jangan sampai terhenti, tapi harus istiqomah konsisten. Sehingga anak merasa ada pendekatan atau penghargaan dari kita. Dan fokus pada proses. Ini yang terakhir. Ini. Kemudian ini ada kesimpulan dari materi 2 ini, coba kita lihat ya. Tugas perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada beberapa poin tindakan guru. Nanti kita coba masukkan termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat misal, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Itu merupakan apa Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa kira-kira kalau hukuman? Kalau menurut saya hukuman itu kan sesuatu yang dilakukan sebagai bentuk, karena kita melakukan sebuah kesalahan maka kita diberikan konsekuensinya. Tetapi ya mirip-mirip sama konsekuensi sih. Kalau konsekuensi kan lebih feedback dari apa yang kita lakukan, maka kita pertanggungjawabannya seperti ini. Oke. Setuju Pak Ikrom. Jadi sedikit menambahkan apa yang dikatakan Pak Ikrom. Jadi yang namanya hukuman itu sebenarnya sesuatu respon kita setelah melihat tindakan anak itu salah. Tapi apa yang kita respon itu tidak sesuai dengan tindakan dengan anak. Intinya tidak edukatif, tidak nyambung bahasanya. Itu ya, itu yang namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab anak. Kalau tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Tindak lanjutnya apa? Ya PR-nya diselesaikan. Itu namanya konsekuensi.
Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya. Oke, coba nanti kita lihat. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sudah mulai nyambung. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Nah, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya. Nah, mayoritas dari kita sudah betul jawabannya. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Jadi intinya tadi ya seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa hukuman itu lebih sifatnya respon kita setelah melihat kesalahan anak, tapi follow up kita, tindakan kita tidak sesuai dengan kesalahan anak atau sifatnya tidak edukatif. Tidak melatih anak tanggung jawab karena di luar konteksnya. Sedangkan kalau konsekuensi, anak atau murid kita melakukan kesalahan, maka mereka harus meresponnya dengan melakukan sesuatu tindakan yang menunjukkan, mengeluarkan nilai tanggung jawab mereka. Tuh. Ini perbedaan makna dari hukuman serta konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau anak menumpahkan gelas temannya, ya konsekuensinya dia harus membersihkan tempatnya, kemudian mengganti airnya. Itu yang namanya konsekuensi. Itu harus terjadi. Apakah itu mempermalukan si tersangka atau apa? Tidak. Itu bahkan malah menunjukkan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Memberikan rasa malu ke anak itu juga hukuman. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Karena long term-nya atau jangka panjangnya mereka akan meningkatkan rasa responsibility-nya atau tanggung jawabnya. Dan sampai yang terakhir ini, kalau marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jangkanya tidak panjang. Ini. Selanjutnya, dari hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir restitusi. Itu 3 tingkatan kita merespon kesalahan anak. Sebenarnya apa yang namanya restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan mereka, bukan mempermalukan murid atas kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya apa? Jadi mereka setelah mendapatkan skema restitusi dari kita, mereka akan langsung bergabung dengan kelompoknya tanpa rasa malu atau tanpa rasa bersalah. Dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini jadi orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini lebih yang namanya restitusi, kalau saya menyimpulkannya, menurut saya restitusi itu lebih cenderung ke solusi ya Pak Kasani ya. Jadi kalau kita melihat tindakan salah atau murid melanggar peraturan, kita arahkan mereka untuk bagaimana mereka mencari solusinya. Langkah-langkahnya apa? Langsung mencari solusi? Tidak, ada 3 langkah restitusi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini perbedaan tadi. Hampir sama, tadi hukuman dengan restitusi. Sekarang, hukuman dengan konsekuensi. Ini tinggal ditambahi restitusi. Kemudian kesimpulannya apa antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ternyata di sini tingkatannya bahwa hukuman itu sifatnya lebih negatif. Lebih banyak dampak negatifnya. Sedangkan konsekuensi itu lebih netral. 50-50. Ada baiknya, ada buruknya. Sedangkan yang paling baik di sini adalah restitusi. Karena semuanya langkah-langkahnya, nilai-nilainya yang kita lakukan, nilainya positif.
Itu dalam memecahkan atau memberikan solusi kepada anak. Nih, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itulah kenapa sering sekali saya sama Bu Artina, sama Pak Arkani atau teman-teman STP 2K kalau melihat anak yang terlambat, tidak langsung kita marahi, itu sudah betul sekali ya Bu ya. Tapi kita tabayun dulu. Mencari informasi, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu seperti ini? Biar mereka berbicara. Jangan langsung menjustifikasi, kon salah, Melayu, 20 kilo, wajah. Itu sangat hukuman sekali, bukan restitusi. Kemudian yang kedua, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Jadi kita guru memberikan tawaran terbaik. Nanti yang memutuskan anak. Apalagi kita siswanya lebih cenderung sudah dewasa dibandingkan SD dan SMP. Jadi saya yakin anak-anak kita kelas 10, 11, 12 itu pemikiran nalarnya harusnya lebih bisa. Makanya di sini kita memberikan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka lebih introspeksi diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, nomor 8 ini, restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus kepada solusi. Solusinya itu seperti apa? Dibuat oleh anak sendiri dengan arahan kita. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga mereka tidak minder setelah berbuat salah. Kemudian materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, di sini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu semuanya, tata tertib yang sudah kita punya di sekolah kita ini, apakah itu sudah memenuhi unsur-unsur keyakinan kelas? Coba kita refleksikan. Sudah belum Bu Rita? Sudah. Alasannya kenapa Bu Rita coba? Alasannya karena kita sudah membuat aturan tata tertib di sekolah, ya, jadi sudah masuk dalam keyakinan kelas. Oke. Yang seperti di Mas Bais itu ditulis di situ, yaitu menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2. Itu juga sudah ada aturannya. Ada aturan. Oke. Sudah Bu. Matur suwun Bu Rita. Karena peraturan kita memiliki poin-poin itu tadi kata Bu Rita. Kalau boleh saya tambahkan, kenapa peraturan kita bisa masuk kategori keyakinan kelas? Sebenarnya kesepakatan bersama. Dari awal apa? Dari awal tim kesiswaan Pak Kasrani, Bu In dan lain sebagainya membuat draft yang nantinya diserahkan kepada kelas masing-masing. Mereka diskusikan kesimpulannya atau memberikan keyakinan sekolah, berarti bahkan ya, itu ketua kelas nanti kumpul semuanya untuk mendiskusikan tata tertib itu. Itu sebenarnya secara prosedural kita sudah melakukan keyakinan kelas secara prosedural. Tapi apakah secara substansial kita sudah? Nah, nanti kita lihat. Ini tujuan dari keyakinan kelas ini, budaya positif, nanti ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini. Jadi tadi Bu Rita mengatakan ada anak disuruh membawa helm untuk pada saat berkendara sepeda motor. Betul. Sebenarnya kalau substansinya di situ itu lebih ke peraturan. Yang dimaksud keyakinan kelas di sini berarti itu terkait dengan nilai-nilainya. Gitu ya. Nilai-nilai yang harus anak pahami terhadap suatu peraturan yang kita sepakati bersama di dalam kelas misal. Contoh, dalam peraturan kelas itu ada tertulis narasi, misal setiap anak pada saat istirahat jangan meninggalkan barang berharga di tasnya. Karena itu untuk apa? Nah, di sini berarti anak dilarang atau anak disuruh untuk tidak meninggalkan barang berharganya di kelas. Di sini nilai keyakinan kelasnya adalah tentang keamanan. Lebih ke keamanan. Itu. Siswa di kelas tidak diperbolehkan merokok.
Nah, itu keyakinan kelas itu apa? Karena apa? Kalau merokok itu sebenarnya tindakan yang tidak sehat. Ya Pak Ikram ya? Nah, tidak sehat. Nah, berarti di situ nilai keyakinannya adalah kesehatan. Misal ada lagi kesepakatan kelas, anak yang terlambat 5 menit nanti ikut membersihkan atau membersihkan kelas piket di akhir jam pelajaran, padahal dia tidak piket. Nah, itu nilai keyakinannya apa? Berarti lebih ke kebersihan, kenyamanan juga bisa. Nah, jadi di sini nilai keyakinan kelas lebih bagaimana mereka paham dengan isi peraturan atau poin-poin yang ada, substansinya apa. Tuh. Nah, ini seperti ini format penyusunan keyakinan kelas. Saya kira bisa di skip. Nah, kemudian, ini coba kita diskusikan lagi. Peraturannya berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk apa ini? Nilainya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelasnya apa berarti tujuannya? Tanggung jawab. Nah, oke. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Katon iki ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, menghargai, Sayangi, oke. Dilarang menggunakan narkoba. Jelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib atau menghargai orang lain juga bisa, nanti kita lihat. Menggunakan masker. Kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Pasti keamanan. Ini ya. Jadi sudah sempat beberapa detik. Nah, ini jadi tentang peraturan seperti apa tulisannya, kemudian keyakinan kelas yang ingin kita wujudkan di kelas seperti apa. Itu Bapak Ibu guru. Jadi kalau inti dari keyakinan kelas di sini maksudnya anak kita tekankan, kita pahamkan bahwa sebuah peraturan di dalam kelas itu memiliki tujuan atau nilai yang harus kita yang harus kita junjung bersama. Tidak hanya paham kata-katanya saja, tapi substansinya itu anak harus kita memberikan pemahaman seperti itu. Kemudian materi yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini saya sering belajar dengan Pak Kaslan ini. Kebutuhan dasar manusia itu setidaknya ada 5 Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan, kebebasan, yang ketiga kesenangan, dan yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang pasti membutuhkan ini semua. Pasti. Modal awal bertahan hidup, ya kita sebagai orang harus hidup dulu sebelum mendapatkan 4 kebutuhan lainnya. Itu. Kemudian yang kedua misal kesenangan. Setiap orang pasti mempunyai tujuan untuk bahagia. Kita kenapa setiap pagi berangkat ke sekolah? Saya yakin karena senang akan bertemu anak, bukan karena finger, saya yakin itu Pak. Saya yakin itu. Itu ya Bu Rita ya. Karena senang kita ketemu anak. Saya jujur senang ketemu anak gitu. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita pasti ingin disayang oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kita diterima, tidak ditolak. Begitupun saya di sini, saya memberikan diseminasi dan mendapatkan perhatian atau tanggapan dari Bapak Ibu, ya saya merasa orang yang diterima, mendapat kasih sayang dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, penguasaan. Nah di sini kita sebagai guru mungkin lebih harus memiliki penguasaan. Kalau dalam bahasa pelajaran saya, kita harus bisa berpolitik ya Pak, menguasai keadaan, tapi bukan memaksakan lah ya. Itu. Karena kita sebagai fasilitator di dalam kelas. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Nah itulah kenapa konteksnya Merdeka Belajar, karena kita sebagai guru memiliki kebebasan untuk menerapkan pembelajaran. Begitupun manusia, pasti seseorang manusia ingin memiliki kebebasan untuk melakukan apapun, tapi harus dibatasi koridor-koridor dengan nilai tanggung jawab, batasan. Yang kelima, yaitu materi tentang 5 posisi kontrol. Nah ini mungkin sedikit banyak bisa Bapak Ibu guru
pahami terlebih dahulu. Coba kita merefleksi, kita sedikit merenung. Kita sudah sampai posisi mana? Di sini ada 5 posisi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Kita apakah sebagai teman atau sebagai pemantau, atau yang paling perfect, kita sebagai manajer. Udah ya. Dengan diterapkannya budaya positif ini, diharapkan seluruh guru itu berperan sebagai atau bertindak sebagai manajer, baik itu di kelas maupun di sekolah. Kita lihat, penghukum misalnya, guru berbuat, nah ini ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah mungkin saya mungkin ya masih melakukan seperti itu, tapi dengan melihat materi atau mempelajari materi ini, mungkin kita semua harus belajar lagi. Jangan sampai kita menunjuk-nunjuk anak itu, ternyata itu secara mental itu anak akan down. Itu ya. Walaupun tidak semuanya, kadang ada yang malah melawan atau apa. Itu. Menyakiti atau menyindir. Nah ini, nanti kita coba introspeksi bareng-bareng. Kemudian pembuat rasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya kan. Nah, kalau Bu Ardina sih lebih sering ibu senang. Nah, itu berarti tidak membuat rasa bersalah karena merasa selalu diberikan kesenangan oleh muridnya. Itu ya. Seharusnya. Nah, itu seharusnya itu sebenarnya secara makna, secara kata itu kita otoriter. Iya kan ya? Kudune bahasa Inggrisnya, Pak. Kudune kayak gini. Nah, itu otoriter, kita egois. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, berarti di sini kita sudah mulai merangkul nih tahap yang lebih baik. Kita berposisi sebagai teman untuk murid atau anak kita. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, inilah kenapa pada saat awal pembelajaran, kalau kata bulan kemarin itu ada asesmen diagnostik ya Pak. Jadi kita sebelum mengajar anak, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Keinginannya seperti apa, sampai puncaknya nanti cita-citanya apa ya. Saya dulu pas kelas 10 seperti itu, pas saya itu. Oh ternyata ini si A, si B, si C. Ada Pak, yang arsitektur, cita-citanya malah kerja di Toyota. Aduh saya bingung ini. Padahal jurusannya TPIB. Nah nantilah di situ, nanti kita tugas sebagai guru, menghitung dan mengukur anak tersebut, memberikan masukan, memberikan advice atau saran kepada anak. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita lebih aktif lagi di sini. Apa kita yakin? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini sudah masuk ke nilai-nilai restitusi di sini. Anak disuruh untuk berpikir mencari solusi terhadap kesalahannya. Nah, ini. Pernyataan-pernyataan. Nah, di sini beberapa perbedaan dari kalimat-kalimat yang ada di depan Bapak Ibu guru semuanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti masuk ke pembuat anak atau pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini malah lebih parah. Penghukum berarti. Iya. Seakan-akan anak hanya sumber kesalahan. Kita guru sebagai sumber kebenaran. Padahal kalau kata teman saya dulu Pak, orang psikologi UNES itu mengatakan guru itu jangan menganggap anak itu seperti kerbau yang dicucus hidungnya atau di lubang hidungnya, harus nurut terus, seakan-akan kita benar terus. Tidak, kita perlu berdiskusi. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, di sini sudah mulai terjalin emosional kedekatan. Demi, ayo Mas Mbak, lakukan yang terbaik ini demi Bu Rina loh, wali kelas kamu. Nah, secara tidak langsung anak itu merasa, wah Bu Rina itu tidak hanya sebagai guru muda, ternyata juga menempatkan dirinya sebagai teman sahabat saya. Walaupun dengan batasan-batasannya. Ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini lebih stiker bintang itu STM jarang nggak Pak Risun ya. Stiker bintang mungkin anaknya Pak Risun.
anak kelas SD itu mungkin bintang, itu ya. Nah di sini sebagai pemantau lebih tinggi lagi daripada teman. Dan yang paling tinggi di sini adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Itu kita sebagai atau kita berperan sebagai manajer. Top level seorang guru dalam 5 posisi kontrol adalah manajer. Itu kata Pak Kasani. Top level kita harus sebagai manajer. Kemudian teori yang terakhir, nah ini atau materi yang terakhir nomor 6 yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu semuanya, kita nanti belajar tentang bagaimana ada 3 tahapan dalam menghadapi sebuah permasalahan yang dibuat oleh anak. Yang pertama, ini ya, ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan sampai menstabilkan identitas, validasi kebutuhan sampai menanyakan keyakinan. Misal contoh ini. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa restitusi itu levelnya sudah seperti manajer gitu ya. Seorang manajer pasti melakukan restitusi pada saat menghadapi permasalahan anak. Ini yang paling sempurna. Jadi menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung menyalahkannya saja. Tapi kita harus menguatkan dia bahwa kesalahan yang dia lakukan itu bisa juga dilakukan oleh anak lain, oleh orang lain. Nah itu secara mental, secara psikologi, secara psikis mereka akan mengangkat, oh iya berarti wajar saya berbuat salah. Tapi jangan juga membiasakan itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah di sini berarti misal kata-katanya misal guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Menguatkan lagi atau melemahkan ini berarti Bapak Ibu? Yang pertama ini. Menguatkan. Itu. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mengapa anak terlambat? Mengapa anak mencoret-coret bukunya pada saat pelajaran? Ya, kita cari alasannya, kita pendekatan itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini kaitannya dengan misal kita dalam bertindak di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Misal, nah endingnya nanti pada saat anak sudah berbuat salah, mereka sudah bercerita alasannya apa, kita melakukan tadi validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan, kita refleksikan ke mereka. Sebenarnya kamu ini telah melanggar nilai-nilai yang telah kita yakini seperti apa. Melanggar peraturan tata tertib kita apa. Nanti mereka bercerita, oh iya Pak, saya terlambat. Kemudian seharusnya biar saya tidak terlambat seperti ini. Nah itu kamu tahu. Nah, itu puncak dari yang namanya menanyakan keyakinan. Jadi anak merefleksikan dia melanggar peraturan poin berapa atau peraturan tentang apa. Itu yang dimaksud dengan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu yang dapat saya informasikan, bukan saya ajarkan ke Bapak Ibu guru, saya informasikan saja. Selebihnya setelah ini silakan bisa kita mengadakan sesi tanya jawab. Monggo Pak Kasani. Terima kasih untuk Bapak Bais. Tepuk tangan untuk Bapak Bais. Luar biasa sekali pemaparannya. Kita lihat, kita sudah mendengarkan pemaparan diberikan oleh Pak Abdul Bais, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap ada sesuatu yang bisa memberikan masukan atau mungkin sanggahan ataupun apa, karena sekali lagi bahwa pemateri yang diberikan itu bukan tidak mesti sempurna semua Pak Bais, karena kita memang butuh masukan refleksi dari kawan-kawan. Maka untuk tanya jawab kami beri 2 termin ya Pak Bais ya. Termin yang pertama mungkin
ada penanya 2 dan nanti yang terakhir mungkin ada penanya 2 ya, atau mungkin 1 dan 1. Itu saya lihat, monggo untuk termin yang pertama Pak Sabibul Ikram ini beliau ini Ashabul Ikram. satu kelas, ini sama-sama pengaku guru bahasa Indonesia di zamannya. Monggo apabila ada yang ditanyakan silakan. Terima kasih waktunya pada saat ini. Alhamdulillah pulputan lagi. Ashabul Ikram, Pak. Ashabul Ikram ya, mohon maaf. Lebih menggugah pertanyaan sih, Pak Is. Karena kita jadi berdasarkan murid-murid yang datang ke kita juga guru. Misalkan, sebenarnya saya sering bertanya dalam hati sih ya. Buat pembentukan, kalau menurut saya sih malah lebih enak SD atau SMP dari dasar. Karena pada saat SMK anak itu sudah terkontaminasi banyak hal. Nah itu kadang yang meluruskannya lagi sudah lumayan susah. Kadang anak sudah tertarik. Saya ini posisinya seperti ini. Nah, ketika kita masukkan ideologi baru, kadang si anak itu berontak. Itu mungkin yang saya butuh banyak masukan juga buat ngajak anak ke situ seperti apa. Kemudian kalau menurut saya juga, karena manusia juga berproses atau saya juga berproses, sebenarnya kita melakukan salah juga ada sisi positifnya ya, karena kita juga nanti belajar dari kesalahan itu. Terus terang ini sedikit cerita juga, saya juga sering cerita sama anak-anak. Gak semua orang mengalami second chance atau kesempatan kedua. Ya mungkin Pak Bais sudah tahu lah pengalaman dulu saya. Saya 10 hari di rumah sakit dengan kondisi koma, tetapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan kedua sama Allah. Ya, saya sering menyampaikan seperti itu ke anak-anak. Mungkin itu salah sih, karena menempatkan anak menjadi ke dunia saya, tapi harapannya juga saya ada pembelajaran yang diambil dari situ ya, karena kalau saya berpikir sih kita belajar dari kesalahan ya lebih menjadi lebih baik, karena setiap manusia kan pasti salah, tinggal bagaimana kita belajar dari kesalahan. Tapi saya minta masukan juga ke Pak Bais, kalau misalkan kita mengajak anak ke dunia kita dalam konteks ini yang merdeka, kurikulum merdeka belajar itu kira-kira seperti apa? Apakah boleh dikatakan masih kolot atau apa ya, otoriter atau seperti apa? Ini mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Ikram Sahden ST. Apa mau langsung dijawab karena Langsung saja. cukup panjang Pak, saya Nggih. takut lupa. Biasanya yang panjang itu memang pertanyaan perempuan Pak. Oke. Terima kasih Pak Ikram. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan Pak Ikram di sini setelah 12 tahun yang lalu ya di sekolah. Saya absen 1, beliau absen 5. Guru matematikanya beliau Bapak Risun. Guru bahasa Indonesianya favorit lah Bu Hartina. Kita saling belajar saja Pak Ikram. Mungkin Bapak Ibu yang senior di sini nanti bisa menambahkan atau mengoreksi apa yang saya sampaikan. Kalau terkait tadi pertanyaan dari Pak Ikram, apakah kita salah menceritakan masa-masa kita atau kejadian kita untuk pembelajaran anak? Kalau menurut saya di sini tidak salah. Yang penting di situ anak-anak diberikan sebuah pengalaman hidup orang lain. Kemudian tinggal dipilihkan saja, anak suruh memilih saja. Apakah menurut kalian pengalaman saya ini baik atau buruk? Kalau baik silakan ambil, kalau buruk kalian tinggalkan saja. Mungkin seperti itu Pak Ikram. Jadi tidak berarti kita menceritakan masa kita, kemudian menceritakan kejadian kita, itu dikatakan kita kolot, tidak menurut saya. Karena kita hidup di era demokrasi ya. Bahasanya PPKN banget Pak. Jadi saya seperti itu, selalu memberikan kepada anak tentang pengalaman saya. Saya juga sering mengatakan seperti itu ke anak, menceritakan di kelas. Jadi pengalaman itu berarti sebagai saksi hidup. Pengalaman realnya ya saya ceritakan ke anak. Kemudian anak silakan memilih mana yang baik dari saya, mana yang buruk dari saya. Silakan kalian ambil hikmahnya. Seperti itu. Jadi tidak salah menurut saya kalau misal kita sebagai guru menceritakan perjalanan hidup kita. Selagi itu yang kalau bisa yang kita ceritakan ya yang positifnya. Karena sekali lagi kita sebagai motivator anak ya. Dan anak juga sudah dewasa sehingga kita berikan saja pilihan. Saya selalu bilang ke anak bahwa kita hidup satu kali tapi mempunyai kesempatan gagal
dan bangkit lagi itu berkali-kali. Jadi harus selalu jangan menyerah, never give up gitu. Kalau kata Bu Ika seperti itu. Jadi nanti anak di situ kita berikan kebebasan saja. Yang penting kita sudah memberikan contoh yang baik mana, yang buruk mana. Konsekuensinya yang baik seperti apa yang akan kita terima. Hukuman bagi kita yang melakukan keburukan seperti apa. Mungkin itu Pak Ikram. Jadi ininya tidak masalah, itu menurut saya. Silakan barangkali Bapak Ibu guru ada yang mau ditambahkan. Ini monggo Pak Ikram mau bertanya sekali lagi. Ya tadi dia bentuk anak kan kita datangkan sudah kadung bentuk anak SMP. Ya. Ada satu pertanyaan Pak Ikram bahwa anak SMK itu adalah sudah kategori menuju dewasa. Nah, apa yang menurut Pak Faiz harus lakukan pada anak yang sudah menuju dewasa karena sudah terkontaminasi ada beberapa hal di kehidupan mereka. Itu ya Pak Ikram. Ya. Iya Pak Faiz. Selama pelatihan CGP ya Pak, saya berinteraksi dengan Bapak Ibu guru SD, SMP. Mereka mengatakan, enak kok guru SMK atau bocah wis dadi, kita tinggal mengarahkan. Sedangkan kita yang dari SMK, SMA mengeluh, enak kok, lebih enak SD. Jadi kita bisa membentuk seenak kita seperti apa biar lebih baik. Sedangkan saya ngajar anak SMK wis gede-gede diarahkan susah. Kalau kita kaitkan pertanyaan tadi Pak Ikram, itu mungkin ada korelasi dengan tadi pengalaman saya itu. Tapi bisa kita hubungkan lagi ke pernyataan dari yang namanya Ki Hajar Dewantoro gitu loh. Jadi yang namanya anak itu, kita itu bertindak sebagai petani gitu ya. Ya Pak Kasani ya. Jadi kita melihat potensi diri anak itu jangan sampai kita melihat anak itu semuanya tumbuhannya jagung semua, jangan. Pasti ada anak yang sifatnya jagung, ada yang padi, ada yang singkong dan sebagainya. Dan pasti memiliki treatment atau perlakuan yang berbeda-beda. Jadi di situ malah menurut saya kita lebih enak dalam SMK ini karena secara tidak langsung anak itu sudah terbentuk. 60% jati diri anak level SMA SMK itu sudah mulai terbentuk. Tinggal kita mengarahkan, tinggal kita memaksimalkan potensi mereka. Karena insya Allah di taraf SMK bahkan sampai kuliah itu cita-cita atau masa depan mereka mungkin sudah bisa terlihat. Beda kalau SD dulu, SD saya cita-cita jadi polisi. Pas masuk SMP cita-cita pengen kerja di Toyota, pegawai karyawan tetap Bapak Kasani. Pas masuk STM sini pengen jadi guru PKN seperti Pak Marzuki. Dan ternyata sekarang saya berprofesi sebagai guru. Alhamdulillah hobi saya selalu berinteraksi dengan anak terpenuhi. Jadi itu sedikit contoh saja bahwa di SMK kita bisa membentuk anak yang memang sudah 50-60% keinginannya seperti apa. Apalagi di sini kompetensi keahlian pendidikan vokasi kita tinggal mengarahkan. Dan jenengan itu sebagai guru produktif pasti lebih paham. Kalau saya selaku guru moral, guru civic education ya mengarahkan kaitannya dengan nilai-nilai karakter. Mungkin itu sedikit tambahan dari Pak Ikram. Matur suwun. Terima kasih Pak Ikram dan Pak Faiz. Sekalian apa ada yang mau ditambahkan? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada berarti cukup Pak Faiz. Ya, kita juga sudah cukup panjang waktu diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh Pak Abdul Faiz, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah menit ke-60, ini juga sudah cukup luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu Pak Faiz. Terima kasih. Ya, kita berarti statement closing, tapi sebelumnya saya minta tolong refleksi dulu Pak Faiz. Refleksinya acara hari ini bagaimana? Saya minta tolong ibu guru favorit waktu zamannya CGP Angkatan 7 masih sekolah. Minta tolong Bu Artina, ibu favoritnya Pak Faiz untuk memberikan refleksi. Ya, monggo Bu Artina, monggo buat kata dua kata enggak Pak? Refleksi kesannya saja. Ya, kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya merefleksi. Ya. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan diseminasi
diseminasi budaya positif. Menurut saya kegiatannya cukup baik. Untuk Bapak sendiri, apa yang disampaikan juga sudah cukup baik. Namun yang tadinya belum begitu paham dengan apa itu budaya positif. Ya, itu sedikit dipahami, dimengertikan, sehingga menurut saya kegiatannya sudah aktif dan nanti mungkin bisa ditularkan buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Artina yang sudah memberikan refleksi. Ada lagi kawan-kawan yang mau ngasih refleksi? Monggo. Ini Bu Guru BK ahli di bidang asesmen. Monggo. Terima kasih. Hari ini mengikuti diseminasi budaya positif. Kami atas nama BK SMK Kota Lunak luar biasa karena dari budaya positif itu sendiri ternyata memang kalau diterapkan secara dukungan sistem untuk seluruh guru mungkin itu menjadi sebuah kebaikan dengan menerapkan karakter anak yang memang sudah cukup baik di SMK Kota Lunak, karena kalau menciptakan suasana positif saat pembelajaran yang berpusat pada murid itu kenyataannya akan lebih baik karena kita sebagai fasilitator karena akan menjembatani itu nih, karena memang kalau suasana positifnya itu dengan penguatan lebih positif itu pasti akan lebih baik, cenderung anak itu akan lebih mudah dipahami dan mengerti daripada harus dengan cara kekerasan dengan cara pemaksaan dan hukuman atau konsekuensinya mungkin lebih bisa dipahami ketika kita bisa menggunakan budaya positif itu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak Bais. Terima kasih karena adanya ini, mudah-mudahan ke depan kita semua bisa melaksanakan dan mengaplikasikan secara langsung kepada murid-murid kita. Terima kasih luar biasa. Closing ya. Terima kasih Bu Ulan, Bu Rita. Sudah cukup. Nah, ini sekarang kita baru closing statement dari Pak Bais. Monggo Pak Bais. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah duduk dan kita saling berinteraksi. Jadi tugas kita selanjutnya di sini tidak selesai sampai di sini, tapi kita sebagai tim kesiswaan dan tim BK selaku leading sektor ya Pak, penerapan budaya positif di sekolah kita harus melaksanakannya, mengimplementasikan nanti baik itu di kelas maupun budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga tidak hanya berhenti pada saat di sini saja, apalagi materi-materi sudah bisa Bapak Ibu guru semuanya baca, pahami bersama-sama. Mungkin itu sedikit closing statement dari saya. Tetap semangat. Jadi yang namanya perubahan itu sesuatu hal yang wajar, apalagi perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik. Itu sedikit closing dari saya, dan saya akhiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Bapak Ibu rasakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bais atas diseminasi hari ini. Terus saya yang menghormati pada saat ini sudah luar biasa apa yang diberikan oleh Pak Bais kepada kita. Jadi sudah cukup bagus, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di SMK Negeri Sarawatuna kita ini. Sebenarnya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari mereka, tetapi juga cakap buat memerdekakan diri sendiri. Kalimat ini yang diberikan oleh Dr. Warto, pemikir persepsi terhadap sikap merdeka. Ini juga untuk menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Dan cukup terima kasih atas atensi pada diseminasi budaya positif pada Bapak Bais TPK Jakarta 7 Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Mari tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.